Injil Yohanes pasal 19 ayat ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Karena mengetahui bahwa segala sesuatu sudah Yesus selesaikan, maka supaya genap yang dikatakan kitab suci, Yesus berkata, "Aku haus." Ada sebuah wadah yang penuh dengan anggur asam. Mereka mencelupkan bunga karang ke dalamnya, kemudian memasang bunga karang itu pada sebatang buluh dan menyodorkannya ke mulut Yesus. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi dunia, pemberitaan tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah berita yang menurut dunia adalah sebuah kebodohan dan kesia-siaan. Tetapi tidak bagi kita sebagai orang percaya yang telah Yesus tebus, yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk menukar hidup saudara dan saya. Yang seharusnya posisi ini adalah posisi di mana saudara dan saya menerima. Tetapi karena kasihnya, karena cintanya akan saudara dan saya, Yesus rela mati menggantikan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah bukti penyataan anugerahnya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Inilah bukti cinta Yesus kepada kita. Dan inilah juga bukti kasih Yesus kepada saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita pasti punya pergumulan, setiap dari kita pasti punya permasalahan, baik di dalam pelayanan, baik di kantor, baik dalam rumah tangga, dan seluruh aspek kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kalau nyawanya saja Dia berikan, masakan pergumulan kita Dia abaikan. Yang setuju katakan amin. Yesus yang sama yang telah mati di atas kayu salib, Yesus yang sama juga yang akan menyatakan pertolongannya, anugerahnya, serta kasihnya atas rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Bapak Ibu. Amin. Bagi dunia, berita kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebuah berita kebodohan. Makanya seringkali salib menjadi ejekan atau olok-olokan. Tetapi praise the Lord bagi kita. Waktu kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah bukti kasihnya. Pengorbanannya yang terdahsyat bagi orang percaya. Dan juga bagi dunia ini. Yohanes berkata Bapak Ibu. Lihatlah Yesus. Anak domba Elohim. Yang menghapus seluruh dosa dunia. Bapak Ibu, kita harus bersyukur dengan pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Kitab suci mengatakan tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Yang dimaksud penumpahan darah di sini bukan hanya sekedar penumpahan darah anak lembu atau anak domba biasa. Tetapi penumpahan darah anak domba Elohim yang kekal di atas kayu salib. Firman-Nya berkata, "It is finished at the cross." Nah Bapak Ibu Saudara, melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib, saudara dan saya mendapatkan kepastian. Sama-sama katakan dengan saya mendapatkan kepastian. Semuanya sama-sama katakan dengan saya
saya mendapatkan kepastian. Di dalam Yesus selalu ada kepastian, saudara. Selalu ada kepastian. Ketika saudara sakit, Yesus berkata, oleh bilurku kamu jadi sembuh. Waktu kita ditinggalkan orang di sekitar kita, mungkin suami kita mengkhianati kita, istri kita meninggalkan kita, orang tua mengabaikan kita, pelayanan tidak peduli dengan kita. Yesus berkata, akulah Immanuel yang akan menyertai hidup orang percaya sampai akhir hidupnya. Amin Bapak Ibu. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. When we call His name, Jesus, please help me. Yesus gak diam di sorga, saudara. Kalau dia sudah membuktikan kasih-Nya, kalau dia sudah membuktikan anugerah-Nya, aku sudah mati buat kamu di atas kayu salib. Aku yang sama yang akan menolong setiap perkaramu. Amin Bapak Ibu. Kita tidak pernah berjalan sendirian, meskipun seringkali kita merasa, I feel alone. Saya merasa kesepian, Pastor. Suami gak peduli sama saya, anak-anak udah gak peduli sama saya. Bahkan saya mau ditaruh di tempat panti jompo, bayangkan. Saya lahirkan dia, saya besarkan dia. Tapi apa begitu besar saya ingin ditaruh di panti jompo. Bu, gak usah marah sama anak ibu. Secara manusia pasti kita kecewa. Tetapi percayalah, dia adalah Immanuel. Elohim beserta kita. Tidak akan ninggalin kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Pengorbanannya begitu dahsyat bagi saudara dan saya. Tadi pagi saya bangun, saya doa sama Tuhan. Ada kurang-kurang lebih 15 menit saya meneteskan air mata, saya menangis. Saya juga ngomong sama Pastor Elisa. Apa jadinya hidup ini tanpa Yesus, saudara? Mau kemana kita Bapak Ibu? Mau kemana kita Bapak Ibu? Yesus berkata dalam firman-Nya, apalah artinya apabila kita memiliki seluruh kekayaan dunia ini, tetapi bila jiwamu binasa. Saudara, Yesus Kristus yang ada di dalam saudara dan di dalam saya, Dia adalah jaminan dan kepastian. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kepastian hidup saya. Yesus adalah jaminan hidup saya. Ketika kita ditinggalin orang, ketika kita dikhianatin orang, Bapak Ibu gak usah bereaksi. Bapak Ibu Saudara cukup tutup mata, pegang tangan di dada seperti ini. Tuhan, aku percaya Engkau tetap menyertaiku, Engkau tetap membimbingku, Engkau tetap memberkati aku, dan anugerah-Mu selalu ada bagi hidupku. Dan apa saja yang aku kerjakan, selama Yesus besertaku, pasti dibuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Nah, kepastian yang pertama melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Coba lihat Yohanes pasal 19 ayat 30, dia berkata demikian Bapak Ibu. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Kepastian yang pertama melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi hidup saudara dan juga bagi hidup saya. Apa yang dia selesaikan? Utang dosa saudara dan utang dosa saya. Apa yang dia selesaikan? Kutuk kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia selesaikan? Sakit, penyakit dan kelemahan tubuh kita. Yesus berkata di atas kayu salib, it is finished. Yang tadinya kita orang yang tergadaikan akan dosa, sudah dipindahkan oleh Yesus menjadi manusia yang baru, manusia yang merdeka, manusia yang penuh dengan berkat. Halo Bapak Ibu. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus. Harusnya kita Bapak Ibu Saudara, tapi Dia rela menggantikan posisi kita. Dia rela terhukum bagi saudara dan saya.
Dia rela terhina bagi saudara dan saya, asalkan saudara dan saya diselamatkan, diampuni, disucikan, dikuduskan, diubahkan, bahkan diberkati Bapak Ibu. Yesus berkata sudah selesai. Artinya segala dosa kita sudah diampuni dan disucikan. Jangan lagi mulai hari ini yang berkata kepada dirinya sendiri, Pak saya orang berdosa Pak. Sudah selesai Ibu. Pak tapi saya pernah aborsi, sudah selesai di atas kayu salib. Saudara tinggal menyadari pengorbanannya. Saudara tinggal menyadari pengampunannya. Kita tinggal menyadari kebaikannya. Sehingga ketika kita menyadari kebaikannya, pengampunannya, segala kasihnya, segala kemurahannya, segala anugerahnya, tidak mungkin kita akan berjalan di dalam dosa lagi Bapak Ibu. Meskipun itu ada. Tetapi karena kita sadar, Yesus sudah baik buat saya. Dia udah mati buat saya. Dia mengasihi keluarga saya. Yang seharusnya rumah tangga saya bercerai. Tapi karena anugerahnya, semuanya dipulihkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini bukan hanya sekedar biji mata Tuhan. Tapi saudara dan saya ini benar-benar kesayangannya saudara. Pasti dijaga, pasti dipelihara, pasti disertai. Dan saudara harus menyadari bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Yang selama ini kita kenal Christ in me. Kalau Yesus sudah ada di dalam hidup kita, menggantikan hukuman kita. Masakan sakit penyakit di dalam tubuh kita dia tidak bisa sembuhkan Bapak Ibu. Masakan hutang piutang kita dia tidak bisa menyelesaikan. Yang penting kita menyadari. Christ in me, aku gak mungkin ditinggalkan. Karena hidupku milik Yesus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dia berkata sudah selesai, artinya dosa kita telah diampuni dan disucikan. Arti kata sudah selesai bisa diartikan hidup kita telah ditebus dan diselamatkan Bapak Ibu. Dari cara hidup yang sia-sia. Yang tadinya kita menghambakan diri dengan hawa nafsu kedagingan kita, emosi, pelanggaran, dosa. Tapi karena Yesus mengubah hidup kita. Yesus mengubah cara pandang kita. Semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Waktu saya mendapatkan revelation ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar saya berteman atau sebagai pengkhotbah undangan YHS Bapak Ibu. Saya menemukan, saya encounter with His grace. Saya bertemu dengan anugerah itu sendiri yang mengubah cara saya melayani, cara saya berdoa, cara saya berkhotbah. Pastor Harlim tuh saksinya. Ya Pastor. Bagaimana saya begitu keras dalam menyampaikan firman. Saya tidak mengerti what is grace. Saya gak ngerti apa itu pengorbanan Yesus. Pokoknya kalau ibu salah, ibu berdosa, terkutuk. Waktu saya disingkapkan oleh kemurahan Tuhan. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya seluruh dosa Verona, pelanggaran Verona, ketidakmengertian Verona, ada padaku. Amin Bapak Ibu. Arti kata sudah selesai Bapak Ibu Saudara, bisa diartikan seluruh kelemahan tubuh dan sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus. Coba lihat Yesaya. I sing praises to your name. Minta pet aja. Oh Lord. Yesaya 53 ayat 5. Padahal apa Bapak Ibu?
Dialah yang tertikam karena pemberontakan kita. Yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan ke dalam tubuh Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya apa Bapak Ibu? 3:2 ya. Sebetulnya nih ya, sebenarnya ya, saudara gak perlu amat ibadah KKR kesembuhan dan mujizat. Sebenarnya kalau kita menyadari pengorbanan karya Yesus di atas kayu salib. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, waktu kita punya mium, waktu kita punya benjolan. Waktu situasi COVID-19 gini kita terpapar. Gak usah panik, ingat aja ayat ini Bapak Ibu Saudara. Padahal Yesuslah yang tertikam karena pemberontakan kita. Yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakannya, ditanggungkannya kepada Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus. Kita semua disembuhkan, saudara. Tubuh ini memang lemah, tetapi kita punya jaminan di dalam Yesus. Amin. Bukan hanya melalui bilurnya, melalui namanya juga berkuasa untuk menyembuhkan kita. Saudara, saya agak sedikit kewalahan. Saya melayani pelayanan online. Ada 200.000 orang Bapak Ibu Saudara. Yang menonton pelayanan online saya kira-kira mulai 2.000 sampai 6.000 sekali live. Di fanpage Facebook saya. Semua orang mengeluhkan kesembuhan. Semua orang mengeluhkan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Saya cuma bilang, kalau Bapak Ibu Saudara menyadari karya Yesus di atas kayu salib. Yang dia berkata oleh bilur-bilurnya, kamu yang sakit jadi sembuh. Nggak usah cari-cari Pastor Verona, cukup lihat firman-Nya, sadari anugerahnya, engkau pasti sembuh. Karena kalau cuman saudara just altar call, saya doain belum tentu sembuh saudara. Karena penyembuh sejati kita adalah Yesus. Dan ada jaminan, melalui bilurku kamu sembuh. Nah arti kata sudah selesai yang terakhir bisa kita artikan juga Bapak Ibu Saudara. Hidup kita, hidup saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Elohim. Tadinya ini kita target murka Elohim saudara. Karena upah dosa adalah maut. Whatever the reason, pokoknya maut aja. Tapi Yesus menggantikan kita satu langkah di depan kita. Supaya kita di belakang Yesus pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Untuk menerima hukuman murka Tuhan. Supaya saudara dan saya dimerdekakan. Supaya saudara dan saya tidak menerima itu. Dan akhirnya Kristus memerintah di dalam hidup kita. Christ in me. Dan tubuh kita kata firman adalah bait roh Elohim. Di mana roh Elohim atau roh kudus itu berdiam di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua yang terakhir. Melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib. Dia memberikan kepastian. Kepastian yang kedua. Ibrani 10 ayat 10. Bapak Ibu Saudara baca. 3, 2, iya. Oleh kehendaknya kita telah dikuduskan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah disucikan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah dikuduskan. Melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. 2 Korintus 5 ayat 17. Terima kasih Yesus. 3, 2, iya baca Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya
Semua yang baru sudah datang. Yesus menguduskan kita, Yesus menyucikan kita melalui penumpahan darah di atas kayu salib. Hidup saudara dan hidup saya akhirnya disucikan, dikuduskan, dan menjadi ciptaan yang baru. Halo? Halo Bapak Ibu? Nanti sepulang dari ibadah ini Bapak Ibu Saudara berdiri di depan kaca masing-masing. I am the new creation. Aku adalah ciptaan yang baru. Artinya adalah status saya bukan orang berdosa lagi. Artinya adalah Bapak Ibu Saudara, saya sekarang berharga di mata Tuhan. Betul, dulu saya wanita malam, betul. Tapi hari ini saya menyadari Yesus sudah mati di atas kayu salib, menguduskan saya. Betul, memang saya dulu penjina, tapi hari ini saya diubahkan Yesus. Saya mendapatkan kemurahan Yesus. Saya menerima anugerah Yesus. Betul, rumah tangga saya dulu pernah gagal, tetapi hari ini saya diampuni Yesus. Saya dikuduskan oleh Yesus. Dan kalau Yesus sudah bertindak, tidak ada satupun makhluk di bumi, di sorga, di bawah bumi yang bisa menggugatnya. Karena ketetapan Yesus itu absolut, Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat. Yang kedua, yang terakhir ini. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saya nggak mau ingat-ingat lagi bagaimana saya menyampaikan firman, menghukum orang, condemn other congregation with the word of God. Aku bertobat untuk itu. Karena saya percaya anugerah itu mendidik kita supaya kita hidup sepadanan seperti Kristus dan firman-Nya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Kalau ada orang yang bilang kamu wanita malam, jangan dengar saudara. Kita bukan wanita malam, kita wanita pagi, siang, sore, malam. Ibu-ibu sebelah kanan senyum semua. Amin Bapak Ibu. Bangkit berdiri.